Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Endang Listiawati SPD MM, pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pagedangan 02. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Pagedangan 02. Lebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam acara pendampingan individu yang kedua, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi dan Rasul yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian diskusi, yang keempat penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara penyampaian diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Untuk acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pagedangan 02 yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ermi Harsilah SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Endang Listiawati SPD MM, pengajar praktek calon guru penggerak angkatan ke-7. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Pagedangan 2. Mari pada kesempatan pagi ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita. Di antaranya yaitu nikmat sehat, sehingga pada pagi ini kita bisa mengadakan pendampingan individu, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Selamat datang kepada Ibu Endang Listiawati SPD MM, pengajar praktik CGP angkatan ke-7 di SD Pagedangan 2. Kemudian kepada Ibu Indah Sapitri selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, kami dari SD dari Pagedangan 2 beserta Dewan Guru sangat mendukung untuk terlaksananya Ibu Indah dalam
CGP ini angkatan ke-7 mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan teman-teman kita di SD Pagedangan 02 banyak yang mengikuti jejak Ibu Indah Safitri SPD, sehingga SD Pagedangan 2 dengan adanya CGP, maka SD Pagedangan 2 akan ada perubahan, yaitu baik itu secara akademik maupun non-akademiknya akan lebih baik dari yang sekarang. Dari kami cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pagedangan 02. Untuk yang selanjutnya adalah sambutan sekaligus sebagai moderator dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang kali ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Endang Listiawati SPD MM selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Kepadanya dipersilahkan. Wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pagedangan 2 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Pagedangan 2 yang saya hormati dan saya banggakan, dan kepada guru calon guru penggerak Ibu Indah Safitri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, rezeki dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini Rabu 8 Februari 2023 bisa menjalankan pendampingan individu kedua tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Semoga acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu hal apapun. Amin. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di hari yang akan datang. Bapak Ibu guru SD Pagedangan 2 yang berbahagia, kali ini saya sebagai pengajar praktik ingin mendampingi Ibu Indah Safitri untuk berdiskusi tentang visi perubahan visi yang ada di sekolah SD Negeri Pagedangan 2. Saya mau nanyakan dulu kabarnya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan bahagia. Ya, alhamdulillah baik dan bahagia. Gak usah tegang ya Bu, santai aja. Gak usah tegang, santai aja. Di sini perkenalkan saya Endang Listiawati, pengajar praktek penggerak angkatan 7 yang akan mendampingi Ibu Indah Safitri dalam mendiskusikan atau menyusun sebuah visi prakarsa perubahan yang ada di SD Pagedangan 02. Tentunya visi kemarin berbeda Bu dengan visi yang akan datang ini. Kemarin kan Bu Indah belum calon guru penggerak ya, mungkin akan berbeda dengan sekarang. Sekarang Bu Indah sudah calon guru penggerak dan sebentar lagi mungkin saya akan dibuang jadi guru penggerak. Amin. Jadi visinya tentunya berubah. Visinya di mana visi tersebut adalah tentang mencakup 6 profil pelajar Pancasila. Ya. Dituntut supaya guru penggerak itu berarti visinya itu bertujuan tentang bermuara pada siswa. Pembelajaran di mana pembelajaran itu berpusat pada siswa atau murid. Jadi SD Negeri Pagedangan 02 setelah ada guru penggerak, apakah visinya sudah berubah, sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila di mana pembelajaran itu bermuara pada siswa atau murid.
Nah, nanti monggo dibahas bareng-bareng sama Ibu Indah Sapitri ya, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Tentunya visi tersebut mencangkup profil pelajar Pancasila dan nanti merumuskan kalimat rumpang ya Mbak. Di situ ada beberapa kalimat rumpang yang harus diselesaikan, itu kan belum lengkap. Nanti dilengkapi, diskusikan bareng-bareng bersama Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang lain atau teman sejawat untuk menyusun sebuah visi yang ada di SD Negeri Pagedangan 02 setelah ada guru penggerak. Tentunya visi itu mengacu pada profil pelajar Pancasila di mana pembelajaran itu berpusat atau bermuara pada siswa. Dari Ibu cukup sekian, nanti selebihnya monggo Ibu Indah Sapitri untuk memimpin jalannya diskusi untuk mendiskusikan visi yang bagaimana yang akan didapatkan atau sama SD Negeri Pagedangan 2. Yang penting visi itu adalah tentang mencangkup 6 yang ada di profil pelajar Pancasila. Nanti juga ada 6 kalimat rumpang yang harus diselesaikan, nanti bisa diskusikan bareng-bareng. Monggo, semoga diskusi berjalan dengan lancar. Selebihnya Ibu ucapkan terima kasih atas penyambutannya dan Ibu mohon maaf apabila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Endang Listiawati SPD MM. Untuk acara yang selanjutnya adalah penyampaian diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Sapitri SPD. Kepada Ibu Indah Sapitri SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pagedangan 02, yang kami hormati Ibu Endang Listiawati SPD MM sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal, yang kami hormati pula Bapak Ibu dan staf SDN Pagedangan 02. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul pada acara pendampingan individu yang kedua, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Shalawat serta salam tak lupa pula selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di ila yaumil qiyamah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kesediaannya untuk berdiskusi pada hari ini mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Harapan saya mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu semua dalam mengikuti calon guru penggerak angkatan berikutnya, agar kita bisa melakukan perubahan pada sekolah tercinta kita ini, menjadi bagian dari agen perubahan, menjadi guru penggerak di angkatan selanjutnya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, biar lebih semangat ya dulu guru penggerak. Tidak usah tegang nih Bapak Ibu, biar saya juga nggak tegang. Kita lihat dulu. Bergerak dan menggerakkan. Tergerak, tangannya di dada nih Bapak Ibu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tadi tepuk tangan semua sudah, ya. Kita ulangi Bapak Ibu. Ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya.
kasih. Ya. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan diskusi, visi dan perubahan sekolah di sekolah kita tercinta. Sebelumnya perkenankan saya membacakan sebuah puisi. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Kliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tingguk angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian puisi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya. Dari puisi yang saya sampaikan ini, ada pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia? Yang kedua, apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu ada yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama dari perasaan Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi tadi. Monggo Pak Imam bisa silakan. Saya suruh berkomentar tentang puisi yang tadi dibawakan oleh Bu Indah. Ternyata menurut kita, saya pribadi Bu, aku melihat Indonesia ini makna yang dalam sekali Bu. Ternyata kita bisa melihat apapun itu ada di Indonesia. Ternyata Indonesia sangat kaya. Bahkan perasaan Pak Soekarno sendiri ketika mendengarkan lagu dari Batak, artinya dia tidak melihat cuma satu sisi dari daerah itu. Lagi-lagi kita ke Indonesia. Kemudian Pak Karno juga tadi sempat mengungkapkan perasaannya lewat puisi. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, aku bukan lagi mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Sekali lagi itu dari Indonesia, bukan yang namanya dari Maluku. Kemudian ketika kita melihat, jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Bahkan elemen udara pun yang selalu ada mendampingi kita, selalu dikaitkan dengan Indonesia. Jadi perasaan kita setelah mendengarkan puisi dari
Pak Soekarno atau yang tadi dibawakan oleh Bu Indah, aku melihat Indonesia itu ternyata segalanya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, apalagi kita jangan melihat anak-anak kita sebagai cuma peserta didik yang biasa saja. Namun kita sedang membangun generasi untuk kemajuan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena terlalu dalam kalau kita membahas tentang puisi Aku Melihat Indonesia. Untuk Bunda, sukses terus Bu. Ajak kami untuk terus bergerak menjadi guru yang bergerak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Imam. Mudah-mudahan harapan kita semua Bapak Ibu, kita bisa menjadi bagian dari agen transformasi perubahan, menjadi bagian dari guru penggerak agar bisa melakukan perubahan dan kemajuan di sekolah tercinta ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa sih pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Ya, sebelum kita akan membahas pentingnya visi dalam membawakan perubahan, saya akan menjelaskan dulu mengenai visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita atau harapan, inspirasi, dan motivasi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah visi harus berpihak pada murid, karena murid merupakan objek yang dari apa yang ingin kita cita-citakan. Jadi, jika kita ingin membuat visi, kita harus berpihak pada murid Bapak Ibu, ya. Karena murid merupakan objek yang akan kita cita-citakan. Nah, mengenai berpihak pada murid, ya, yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam membuat visi kita harus berpihak pada murid agar sesuai tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sebelumnya saya akan tampilkan terlebih dahulu visi SDN Pagedangan 02. Visi SDN Pagedangan 02 menciptakan generasi yang bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi, dan peduli lingkungan. Itu visi SDN Pagedangan 02. Bapak Ibu, visi ini sudah sangat baik. Tapi kita perlu berefleksi. Apakah visi yang sudah kita punyai sudah berpihak pada murid? Mari kita nanti berkolaborasi, berdiskusi bersama, membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah agar visi yang kita buat nanti berpihak pada murid dan bisa mewujudkan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan tadi, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita, Bapak Ibu? Yang kedua, apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid sekolah lain? Mari nanti kita bersama-sama berefleksi untuk melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam membuat visi dan prakarsa perubahan sekolah yang berpihak pada murid, kita perlu melakukan berbagai strategi, Bapak Ibu.
Strategi yang harus kita lakukan yaitu melalui pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih itu inquiry apresiatif? Yaitu sebuah strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan bagaimana cara meningkatkannya. Jadi kita dalam membuat visi yang berpihak pada murid harus menggunakan strategi, yaitu diantaranya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Dalam membuat pendekatan inquiry apresiatif, ada langkah-langkah yang harus kita gunakan, yaitu langkah bekerja. Bekerja B. 1. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. 3. G. Gali mimpi. 4. C. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Dalam membuat prakarsa perubahan, langkah-langkah bekerja, kita akan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yaitu B tadi, buat pertanyaan utama. Tindakan atau penyelidikan yang akan kita lakukan yaitu mengajak kepala sekolah atau rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak. Itu yang nantinya tindakan langkah bekerja yang B, buat pertanyaan, yaitu nanti kita akan berkolaborasi bersama dengan kepala sekolah dan rekan guru semua dalam membuat langkah buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran, tindakan atau penyelidikan yang akan kita lakukan yaitu mewawancarai atau melakukan survei pengalaman guru, KS, kemudian murid, orang tua tentang kegiatan kreatif yang pernah ada di sekolah. Jadi nanti kita akan melakukan wawancara. Narasumbernya bisa orang tua, kepala sekolah mengenai tentang kegiatan kreatif yang pernah ada di sekolah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu G, gali mimpi. Gali mimpi, tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan yaitu melakukan kegiatan brainstorming dengan guru-guru, membayangkan situasi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak sudah tercapai. Kemudian C, jabarkan rencana. Pada langkah jabarkan rencana ini, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi dan mengukur efektivitas atau efisiensi, kekuatan atau potensi tindakan yang paling sederhana dan dapat dilakukan sesegera mungkin. Kemudian yang A, atur eksekusi. Tindakan yang akan dilakukan yaitu membuat daftar rekan guru, kepala sekolah, pengawas yang dapat mengobservasi kelas setiap pada tanggal berapa untuk mengidentifikasi hal-hal kreatif yang baru yang terjadi di kelas Bapak Ibu semua. Jadi nanti di tahap yang langkah yang terakhir ini atur eksekusi, nanti Bapak Ibu membuat daftar yang dapat mengobservasi kelas, ya, yang dapat mengidentifikasi hal-hal yang kreatif yang pernah terjadi di kelas Bapak Ibu semua. Nah, dari tadi yang saya sampaikan mengenai visi, penjelasan visi dan prakarsa perubahan sekolah, ada 6 kalimat rumpang yang nanti akan Bapak Ibu isi, ya, akan Bapak Ibu isi untuk kita berkolaborasi membuat visi dan prakarsa perubahan sekolah yang berpihak pada murid, yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila mempunyai 6 dimensi. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kreatif.
bernalar kritis. 4. Mandiri, gotong royong. Terus yang terakhir tadi sudah. Pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Yaitu visi yang akan kita buat. Kita akan kolaborasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti di sini Bapak Ibu saya akan membagikan sebuah kertas, selembar kertas. Nanti Bapak Ibu isi 6 kalimat rumpang ini, yaitu yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa Bapak Ibu? Ya, kita itu memimpikan murid yang seperti apa? Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa menurut Bapak Ibu? Murid. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Yang keenam, saya dan guru di sekolah ini paham. Ya, itu 6 kalimat rumpang yang nanti Bapak Ibu akan diisi dan kita berdiskusi. Nanti saya ingin Bapak Ibu maju satu persatu setelah menjawab untuk membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya bagi dulu lembarnya, kertasnya. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu untuk mengisi kalimat rumpang yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat visi dan prakarsa perubahan sekolah yang berpihak pada murid, yang nantinya akan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Gimana, sudah Bapak Ibu semua? Sudah ya? Ya, yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Coba Bu Titik maju dan membacakan. Maju ke depan Bu Titik. Untuk jawaban nomor 1, kita memimpikan murid yang kalau menurut saya berbahagia, berakhlak, berkarakter, juga kreatif. Ya. Itu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Ya. Tepuk tangan buat Titik. Terima kasih atas jawaban oleh Bu Titik. Tadi jawabannya yaitu memimpikan murid yang bahagia, berakhlak, berkarakter, dan kreatif. Ya, itu visi atau memimpikan murid di masa yang akan datang sudah sangat bagus sekali. Untuk kalimat rumpang yang kedua, kita percaya
bahwa murid adalah apa? Coba Bu Dariti maju, nggih. Saya akan menjawab nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah unik dengan karakteristik dan cita-cita yang berbeda. Ya, terima kasih. Kita percaya ya, tadi jawaban dari Bu Dariti, kita percaya bahwa murid adalah unik dengan karakteristik dan cita-cita yang berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, coba saya ingin Bu Iwin menjawabnya. Kalau menurut saya di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter berupa sopan santun, kedisiplinan, dan akhlak kejujuran. Ya, gitu Bu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Iwin. Mudah-mudahan nantinya kita di sekolah bisa mengutamakan pendidikan karakter berupa sopan, santun, kedisiplinan, dan akhlak kejujuran. Kemudian kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa apa Bapak Ibu? Coba saya ingin Pak Hendra untuk menjawabnya. Ya, murid di sekolah sadar betul bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya, agar siswa dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, tepuk tangan buat Pak Hendra. Terima kasih atas jawaban dari Pak Hendra. Jadi sudah sangat bagus ya, bahwa murid sadar betul bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan agar siswa dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Di mana kodrat alam, kodrat yang ada sejak dari lahir, kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian kalimat rumpang yang kelima yaitu kita warga sekolah. Di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Coba Bu Eva untuk menjawabnya, maju ke depan Bu Eva. Terima kasih atas waktunya. Saya akan coba menjawab. Kita sebagai warga sekolah di sekolah ini yakin untuk membantu murid menemukan kodratnya serta mendampingi siswa dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswanya. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali dari Bu Eva. Kemudian kalimat yang keenam, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa apa? Coba Bu Risma. Terima kasih Bu Indah atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya kebagian untuk yang terakhir ya Bu ya. Iya, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa murid itu memiliki perbedaan masing-masing, serta ilmu yang didapat nanti pasti akan bermanfaat dan bisa menggali potensi. Ya, terima kasih, bagus sekali jawabannya Bu Risma ya. Ya. Dari keenam kalimat rumpang ini ya, nantinya bisa kita rumuskan bersama Bapak Ibu dan berkolaborasi agar bisa mewujudkan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang berpihak pada murid sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi untuk yang pertama bisa saya simpulkan bahwa kita memimpikan murid yang berakhlak, berbahagia, berkarakter, kreatif. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah unik dengan karakteristik dan cita-cita yang berbeda. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga,
Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter berupa sopan santun, kedisiplinan, dan akhlak kejujuran. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya agar siswa dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk membantu murid menemukan kodratnya serta mendampingi siswa dan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keenam, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa murid memiliki perbedaan masing-masing serta ilmu yang didapat akan bermanfaat dan menggali potensinya. Ya, dari keenam kalimat rumpang ini, kemudian kita bisa rumuskan dan simpulkan bahwa visi kita nantinya ke depan yaitu akan mewujudkan murid yang berakhlak mulia, yang mandiri, berkarakter, aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, membudayakan murid dalam pelestarian lingkungan. Nah, Bapak Ibu, visi yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah kita diskusikan tadi bersama, berkolaborasi, saya simpulkan bahwa profil kita yaitu tadi murid yang berakhlak mulia, mandiri, berkarakter, kreatif dalam pembelajaran, membudayakan murid dalam pelestarian lingkungan. Visi ini sudah berpihak pada murid dan mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berakhlak mulia, yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu ikutnya dimensi yang pertama. Kemudian mandiri, ya Bapak Ibu sudah termasuk juga dalam profil pelajar Pancasila. Berkarakter, kreatif, itu juga sudah termasuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, membudayakan murid dalam pelestarian lingkungan. Itu mudah-mudahan visi yang sudah kita buat nanti ke depannya bisa kita lakukan, bisa kita terapkan dan konsisten dalam melakukannya. Nah tadi visi yang pertama yaitu murid yang berakhlak mulia. Murid yang berakhlak mulia. Sebenarnya kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu pada kegiatan sehari-hari, pembiasaan yang sudah kita lakukan yaitu pembacaan Asmaul Husna sebelum masuk kelas ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah kita lakukan, kita laksanakan, tinggal kita berikan penguatan dan konsisten. Kemudian pembacaan juz amma sebelum pelajaran dimulai. Alhamdulillah saya lihat di seluruh kelas ya dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melakukan pembiasaan pembacaan juz amma sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini juga sudah kita terapkan alhamdulillah di sekolah kita. Tinggal kita kuatkan dan konsisten. Namun masih ada beberapa murid yang mungkin masih sopan santunnya kurang kepada Bapak Ibu guru. Nah itu nanti tugas kita yang selalu mengingatkan nih Bapak Ibu, selalu mengingatkan kepada anak didik kita agar selalu berbuat baik. Kemudian pembiasaan sholat duhur berjamaah alhamdulillah juga sudah kita laksanakan nih Bapak Ibu, sudah tinggal kita kuatkan dan konsisten dalam melakukannya. Kemudian visi yang kedua tadi mandiri. Nah, murid yang mandiri dalam melaksanakan tugas. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Bahwa murid itu dalam melaksanakan tugas itu mandiri. Ya, mandiri. Kalau misalkan saya juga sudah sering melihat ya di kelas ya Bapak Ibu bahwa anak sudah bisa mandiri dalam mengerjakan tugas dan sumber pelajaran itu bukan hanya dari guru saja Bapak Ibu ya. Ternyata anak kalau kita kasih tugas nih Bapak Ibu tidak ada di buku, dia bisa mencari sumber lainnya dari Google ya, betul, dari Google, dari internet ya. Kita menyuruh membuat misalkan presentasi apa mengenai bencana alam, alhamdulillah anak juga sudah bisa
mencari sumber pelajaran ya dari Google atau internet. Kemudian dari visi yang ketiga, murid yang berkarakter, bahwa murid yang berkarakter memiliki ciri khas masing-masing dan mampu mengembangkan potensi dirinya melalui berbagai kegiatan. Misalnya Bapak Ibu saya juga sudah melihat ya di kelas-kelas lain, misalnya kita menyuruh atau anak memberikan tugas anak untuk melakukan kegiatan seni tari ya. Anak setelah melakukannya dengan baik, dengan berlatih dengan kelompoknya masing-masing dan menampilkannya di depan kelas, bahwa setiap anak itu menunjukkan ciri khas masing-masing ya, dengan potensi yang dia miliki. Ternyata setelah kita memberikan tugas, misalnya kita memberikan tugas melakukan seni tari daerah, ternyata mereka kreatif ya, kreatif dalam membawakannya, yaitu dengan gerakan yang berbeda, dengan inisiatif mereka sendiri, terus dengan variasi hiasan aksesoris yang lain yang mereka buat, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian murid yang aktif dalam pembelajaran, saya juga sering melihat bahwa di setiap kelas sudah banyak murid yang aktif dalam pembelajaran. Dia berani berpendapat dan tampil ke depan nih Bapak Ibu. Misalnya kalau kita siapa yang mau maju, ternyata banyak anak yang antusias sekali ya, antusias sekali untuk maju ke depan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu gurunya. Kemudian dia berani tampil ke depan dan berani berbicara di depan teman-temannya. Alhamdulillah sudah terlaksana, terwujud di sekolah kita ini. Kemudian murid yang kreatif yaitu menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran dan dapat mengembangkan informasi dari guru untuk menjadi suatu aksi nyata. Misalnya contoh kita memberikan tugas kepada anak untuk membuat bangun kubus atau balong ya. Kita memberikan informasi dan dari informasi itu anak bisa membuat suatu aksi nyata ya, dengan arahan, tontonan yang kita berikan kepada anak. Ternyata anak bisa menghasilkan suatu aksi nyata, yaitu dari kertas, selembar kertas karton seperti ini bisa menjadi bangun ruang, yaitu kubus ya dan balok. Kemudian mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Guru mampu menciptakan pembelajaran yang pertama berpihak pada murid, yang kedua meningkatkan aktivitas siswa. Bapak Ibu, kita dalam mengajar harus tahu ya, apa sih yang diinginkan anak, apa sih kemauan mereka biar mereka merasa nyaman di kelasnya dan mereka merasa senang. Metode atau cara seperti apa yang harus kita bawakan ya. Kita tidak boleh selalu memberikan hukuman atau sanksi, tapi kita seperti yang saya sampaikan kemarin, kita membuat kesepakatan kelas agar kita bisa memberikan atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa di dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, mewujudkan budaya murid dalam pelestarian lingkungan. Ini juga sudah terlihat di SD kita tercinta ini. Alhamdulillah setiap Jumat setelah senam ya, kita biasanya bersih-bersih ya Bapak Ibu, bersih-bersih baik di halaman sekolah maupun di kelas ya. Setelah senam melaksanakan senam kerja bakti bersama dalam pelestarian lingkungan. Nah Bapak Ibu, dari visi yang tadi saya sampaikan ya, yang pertama tadi yaitu murid yang berakhlak mulia, mandiri, berkarakter, aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Yang terakhir, memberdayakan murid dalam pelestarian lingkungan. Itu bermuaranya kepada apa Bapak Ibu? Tadi apa? Iya, profil pelajar Pancasila ya.
Itu yang kita harapkan tadi ya, bermuara visi dan prakarsa perubahan sekolah kita ini yang nantinya akan bermuara pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, yang keenam mandiri. Ya, mudah-mudahan visi dan prakarsa perubahan sekolah ini bisa kita lakukan, kita terapkan dan konsisten Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah kolaborasi, berdiskusi. Mudah-mudahan visi kita bisa terwujud dan tercapai demi kemajuan sekolah kita tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, demikian diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengambil ya manfaat dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Bu Indah Savitri SPD yang telah menyampaikan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sangat menarik sekali. Tepuk tangan, aplaus buat Bu Indah. Semoga kita bersama untuk teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Bu Indah Savitri. Alhamdulillah. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita bersama tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan minta maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.